Bu, berarti kan ini kan boleh dibilang kan naiknya 100 kali lipat lah ya dibanding Betul. hari-hari biasa. Iya. Nah, kalau bilang jumlah gitu Bu, jumlah yang diproduksi hari ini, pabrik nanas segar di Iya. Blitar itu berapa sih kapasitasnya hari ini? Kalau saya hari ini kan kerja 24 jam. Saya itu bisa memproduksi sekitar 8.000 dus yang isi 32. Itu uangnya banyak berarti Bu ya? Banyak. Ya alhamdulillah. Bayangkan loh Mas ya. Aku nggak harus keluar dari rumah. Aku bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bukan puluhan, bukan ratusan, tapi kan miliaran. Sama lihat sendiri kantorku cuma di teras rumah. Bu, kemarin aku itu orderin budgetku 500 juta tak nyetok ke bulan November nih kok. Lah ini poso seoleh 4 hari kok wis habis sih gimana gitu loh. Nanti dikontrak 3M. Terus Bu Ziza boleh pilih salah satu mobil yang kita bawa saat ini untuk fasilitas. Nanti setelah kontrak bisa jadi milik Bu Ziza. Bu Ziza. Tahu apa yang dikatakan ibu saya? Apa ya dikatakan ibu? Goblok kamu nih. Kalau orang lain melihat kamu pabrikmu bisa besar, berarti kamu lebih besar lagi gitu loh. Terus kamu dibeli 3 miliar. Berarti kan yang membeli aku pasti keuntungannya lebih dari itu gitu loh. Berarti aku bisa menghasilkan lebih dari 3 miliar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Bu Ziza di podcast Pecah Telur. Jumpa lagi. Mungkin Bu, orang-orang kangen nih kan sama jenengan jadi sering diundang di Pecah Telur. Alhamdulillah ngangeni berarti. Seperti produknya yang tampil di sini segar ngangeni. Tak branding sendiri segar produsennya ini berarti. Oh iya, alhamdulillah. Nah Bu, saya dengar-dengar kan ini Bu, Ramadan ini produksinya sangat berkali-kali lipat lebih banyak gitu loh. Nggih Bu, leres Bu ya? Ya alhamdulillah. Ya produk saya kan seasonal toh Mas. Jadi Ramadan ini puncak-puncak. Jadi beratus kali lipat lah. Beratus kali lipat? Iya. Wih. Puncak berarti saya itu produksi berapapun habis terjual dan itu antri-antri. Puasa hari keempat itu ya, antri itu sales yang ngarani wes lekas antri pendak. Maksudnya pendak itu jadi sales itu antri datang jam 3 sore gitu ya. Yeah. Pulang besok jam 3 sore gitu. Jadi mereka ninggal boxnya. Padahal satu box itu kan untuk pick up itu kan cuma muat 600 ya. Jadi untuk dapat yang isi 32, yang 3 itu yang 600 dus, 600 dus itu ya sehari semalam. Jadi boxnya ditinggal dek pabrik, dek kayak ngantrek kayak ngono ya. Iya, gitu. Berarti aneh agen tuh datang agen, srit, bokeh ditinggal, agennya pulang. Iya, mereka pulang. Terus nanti sama adminku dikabari kalau sudah isi gitu. Berarti di tempat jenengan kayak antri gitu, antri banyak gitu. Iya, di belakang rumah makanya itu panjang itu, bok-bok jejer gitu. Padahal itu cuma dapat 600 dus. Kemarin nggak itu full berarti 600 itu ya? Iya, soalnya dibagi. Nanti lah satu sales ada yang minta 1.000, minta 2.000 dituruti. Kan kasihan yang lain. Kayak kemarin ada yang protes, ada satu toko itu toko grosir ya. Aku kan ada program dari November Desember itu ya Mas ya. Biasanya aku pokoknya 4 bulan sebelum bulan puasa itu aku 1 bulan itu mengeluarkan program itu ya. Siapa yang mau nyetok bulan ini tak kasih harga terbaik itu ya. Dia itu kan belum season ya. Jadi November Desember kalau mau nyetok harga lebih murah gitu. Iya, lebih murah. Dia bilang satu toko itu dia order uang senilai 500 juta. Satu toko itu. Puasa hari keempat kemarin bercerita, Bu, kemarin aku itu orderin budgetku 500 juta tak nyetok ke bulan November nih kok. Lah ini poso seoleh 4 hari kok wis habis sih gimana gitu. Iya. Yes, Nah, luar biasa. Itu termasuk juga di astone jenengan, di tangannya jenengan. Kuning-kuning itu gara-gara nas berarti ya? Iya. Sampai bosnya melu ya? Iya, ini kan apa totalitas. Melu ngoncai berarti Bu? Ya kan ya nggak terus ngocakin kan hari ini anak grup A ada 2 anak yang nggak masuk. Tadi malam yang sip malam 1 anak nggak masuk kan yo aku harus ikut bantu. Kalau sip kosong ikut. Iya. Totalitas. Iya. Aku soalnya iya gimana ya kerjaan lah aku sendiri nggak menguasai terus nggak tahu itu koyo nggak sempurna gitu loh. Ya bukannya nggak percaya sama pegawai, tapi kan kalau kita nggak melihat langsung terus nggak ikut terjun langsung itu kayak
gimana gitu, nggak teliti nanti. Gitu Bu, loh. berarti kan ini kan boleh dibilang kan naiknya 100 kali lipat lah ya dibanding hari-hari biasa. Iya. Nah, kalau bilang jumlah gitu Bu, jumlah yang diproduksi hari ini pabrik nanas segar di Blitar itu berapa sih kapasitasnya hari ini? Kalau saya hari ini kan kerja 24 jam. Saya itu bisa memproduksi sekitar 8.000 dus yang isi 32. Nanti kalau isi 24 lebih banyak lagi, tapi yang best seller kan isi 32. Jadi 8.000 dus itu kali 32 itu ya berarti iya, 8.000 kali. Iya. Itu uangnya banyak berarti Bu ya. Banyak. Banyak Bu. Jenengan bisa kan dulu waktu saya menginterview jenengan kan iseng-iseng. Iya, mesinnya masih kecil loh mesinnya Mas itu kecil. ya. Sekarang kok sampai segini. Alhamdulillah. Gimana itu Bu? Rahasianya apa ini Bu? Rahasianya ya rahasia. Berarti gak harus disampaikan orang ya? Gak harus disampaikan. Wah, sedikit aja. Rahasianya ya itu aku menjaga kualitas Mas. Oh. Jadi dari awal produksi sampai hari ini, segar lahir kan 2017. Jadi berawal dari dapur. Awalnya memang ya dari keluarga nanas, suami pedagang nanas, petani nanas. Akhirnya kan setiap hari yang dilihat nanas. Ya berawal dari dapur, tergeser ke garasi itu dulu. Garasi akhirnya garasi dibedah. Mesin masih kecil, masih 2 len. Jadi bertahap, tahun ini beli mesin ini, tahun ini mesin ini. Tiap Ramadan kan panen. Jadi tiap panen itu tak centelnya gitu loh bahasanya. Oh, centelnya mesin. Centelnya mesin. Jadi besar itu bertahap. Jadi kalau mungkin dari pandangan orang-orang industri ya, segar ini termasuk lambat. Karena sudah ini tahun ke-8 ya, masih seperti itu. Tapi menurut saya di UMKM gitu ya, bagi saya ini berproses ya. Yang dinikmati itu bukan cuma hasilnya gitu loh Mas. Yang dinikmati itu juga prosesnya. Dan ketika kita menikmati prosesnya itu kita ada rasa chemistry ya, ada chemistry dengan produk kita, dengan usaha kita. Nggak langsung disulap langsung besar gitu enggak, tapi aku dulu cuma ini, luasnya pabrik cuma segini, cuma punya mesin ini, terus sekarang punya ini tuh ada rasa gimana ya, ada kebanggaan tersendiri, terus prosesku ternyata seperti ini gitu ki koyo nikmat itu nikmat ya. gitu loh. Jadi yang bisa dinikmati bukan cuma hasilnya tapi prosesnya gitu. Dan aku selalu melibatkan keluarga, orang-orang terdekat itu kalau ini ki berproses gitu loh. Kan aku punya prinsip gini Mas ya. Aku mau menjual produk yang aku sendiri mau mengkonsumsi. Jadi pasti produkku ini terbaik lah. Karena untuk diminum sendiri gitu ya. Untuk diminum sendiri. Dan lahirnya juga memang karena ya dulu pernah tak ceritakan. Karena ibu ya. Karena ibu mertua. Ya punya asam urat sama kolesterol. Buah nanas itu kan sangat banyak atau manfaatnya Mas sebenarnya, tapi kan orang-orang males makannya karena butuh effort lebih. Ya ngupas itu tadi. Terus engko ada mitos tadi. Mitosnya apa berarti? Kalau perempuan makan nanas nanti menyebab keputihan. Itu ternyata nggak benar. Nggak benar itu. Padahal buah nanas itu kan banyak atau manfaatnya. Kandungan vitamin C-nya tinggi. Mas, aku belum bercerita ya. Dulu sama ngeliputnya kan setelah COVID nah, waktu COVID itu aku agak panen loh. Panen. Waktu itu kan yang dibutuhkan kita boleh nyebut nggak minuman vitamin C itu loh. Yang itu kan sampai muahal yang botolan kaca itu loh. Yang dimasukkan air terus. Itu kan pas COVID itu kan katanya kan ya harus banyak minum vitamin C. Lah aku ini kan segar nanas kan asid dari buah nanas. Nah aku ngangkat rodok tak iklan niki segar nanas ini mengandung vitamin C yang tinggi. Tapi kan aku enggak overclaim. Bahasa sekarang overclaim. Memang benar gitu memang ya. Memang benar. Memang karena aku dari buah nanas. Akhirnya kan nanas alhamdulillah agak panen pas. Yang lain turun panen. Iya, padahal pas COVID itu. Jadi agak dialihkan pas aku kan produk seasonal, jadi pas COVID itu kan nggak ada lebaran, nggak ada orang hajatan, tapi penjualanku masih tinggi. Berarti dari awal memang menjaga kualitas. Iya. Dari resep tahun 2017 sampai resep sekarang itu ada perubahan enggak Bu? Tidak ada yang tak rubah. Dan nggak ada yang tahu selain aku dan anak dan suamiku. Oh gitu. Jadi selama ini racikan minuman ini tetap di tanganku.
Oh, apa berarti terjun gitu, Bu? Iya. Oh. Makanya tangannya sampai kuning. Oh, ya apa nanti lek wis besar itu tetap jenengan pegang? Iya, tetap saya pegang. Kenapa minuman Coca-Cola itu nggak dipatenkan? Karena resepnya rahasia. Punya Kuni juga gitu, resepnya nggak tak patenkan. Yang tak patenkan desain sama mereknya gitu. Maksudnya itu bikin resepnya itu apa? Takarannya gitu. Takarannya. Intinya gitu ya. Iya, kan itu hasil racikan tanganku sendiri toh Mas. Bukan aku beli, kan ada toh perusahaan yang beli resep, yang beli maklon, yang beli formula atau gimana. Enggak lah, ini aku asli dari uji coba tanganku sendiri. Jadi resepku sendiri, enggak tak patenkan ya, bagiku rahasia. Dengan salah satu menjaga kualitas produk itu ya itu tadi. Jadi setiap hari itu aku sebelum keluar gini ya, untuk sip malam nanti wis tak racik, nanti malam 50 produksi tak kasihkan 50 resep. Jadi anak pabrik tinggal nuang-nuang gitu. Kita kan nggak bisa toh Mas mempercaya 100%. Mau seloyal apapun pegawai kan mesti ada ya namanya iman kan naik turun. Mungkin kadang ada pegelnya sama bosnya atau gimana. Nanti resepku dikurangi apa nih karena nggak tahu kalau nggak aku. Nah akhirnya nanti di pasaran loh rasanya kok jadi gini gitu. Ini kita coba kita coba berangan-angan kembali ke 2017. Bu Zizah tahu nih, bakalan ada nih produk segar yang rasanya udah enak, kan resepnya sama, udah tahu market. Kenapa kok? Kan kalau sekarang anak-anak sekarang kan, wah aku kesusu ini, bukan kesusu ya, harus cepat gede nih. Kalau nggak gitu kan segera ada kompetitor masuk nih, maka kita harus injek nih modal. Misal kalaupun kita takut riba, datangkan investor ataupun yang lain. Kok nggak pakai jalan itu Bu? Enggak. Kenapa Bu? Jadi aku pernah didatangi gini ya Mas. Beliau ini sudah punya pabrik minuman mineral, pabriknya besar. Saya sudah dikasih tahu, sudah berkunjung. Awal-awal mungkin aku mau diajak maklon, jadi aku positive thinkingku gitu, diajak maklon. Bu ini, aku diajak berkunjung ke pabrik dia punya AMDK. Terus suatu ketika datang itu bawa dua mobil impiannya bojoku pisan. Wah, mobil apa itu? Robicon sama Pajero yang Dakar itu. Keren lah. Ngiming-ngiming ini mobilku apik ini ya. Bu Zizah, ini kami kesini mau serius. Kan kapan hari sudah kita ajak jalan-jalan ke pabrik. Bos kami tertarik. Ternyata itu ada donatur yang lebih besar lagi. Dan itu orang negarawan lah pokoknya. Bos kami tertarik dengan produk Bu Zizah dan ingin membesarkan produk Bu Zizah. Ya alhamdulillah. Kan bagus lah Bu niatnya. Kan ya aku ya makan ya jawab alhamdulillah. Kontraknya 3M Mas. Wih. Di awal-awal kan menggiurkan. Iya langsung nanti Bu Zizah kita tarik ke perusahaan kami. Jadi aku dikontrak nanti dikontrak 3M. Terus Bu Zizah boleh pilih salah satu mobil yang kita bawa saat ini untuk fasilitas. Nanti setelah kontrak bisa jadi milik Bu Zizah. Menarik banget ya itu. Aku ditarik gimana? Aku udah bilang gitu. Kan seperti Bu Zizah ketahui, perusahaan MDK kami kan nggak jalan itu. Jadi produknya nggak best seller lah. Jadi pabrik AMDK itu mau jadikan pabrik minuman rasa nanas itu. Nanti aku di situ disuruh meracik, tugasku cuma meracik. Lah terus pabrikku ini aku harus off soalnya nggak boleh ada kompetitor. Karena segar ini di kelas minuman ini ya pioner. Iya betul. Selama ini kan nggak ada dulu minuman yang rasa nanas. best seller kan mangga, jambu, apel, teh gitu-gitu teh. Kalau nanas kan masih segar. Belum ada ya, betul. Saya sepakat dengan itu. Segar pionir dalam urusan nanas gitu ya. Oke, dan kita tergiur kan. Nah, tapi alhamdulillah kan kita punya orang tua. Terus. Setiap apapun kan kita selalu dimusyawarahkan dengan orang tua. Saya setuju, tapi saya harus izin ke orang tua dulu. Aku dulu kan gitu. Tahu apa yang dikatakan ibu saya? Apa yang dikatakan ibu? Goblok kamu nih. Kalau orang lain melihat kamu pabrikmu bisa besar, berarti kamu lebih besar lagi gitu loh. Terus kamu dibeli 3 miliar. Berarti kan yang membeli aku pasti keuntungannya lebih dari itu gitu loh. Berarti aku bisa menghasilkan lebih dari 3 miliar itu. Terus akhirnya gagal, kita nggak terima tawaran itu. Dan pihak si perusahaan itu tadi kan masih
Iya, berjuang. Akhirnya aku dipertemukan dengan si bosnya tadi di Malang sana. Saya tahu nih jenderal itu ya di situ. Oh, ternyata pemilik ini. Aku bagi saya dan suami itu orang tua, nasihat orang tua itu pasti benar. Pasti yang terbaik gitu loh. Dan alhamdulillah nyatanya nilainya memang lebih dari 3 miliar. Iya. Kalau boleh dibocori sekarang nilainya berapa, Bu? Miliaran. Kayak lebih dari itu gitu iya, ya. Lebih dari itu. Berkali-kali lipat ya, Bu ya. Beratus-ratus kali lipat. Masya Allah. Iya. Beratus-ratus kali lipat dari 3 miliar. Ya. Jadi ya kalau ditarik ke belakang itu aku saat ini ya cuma bilang ya alhamdulillah. Bayangkan loh Mas ya, aku nggak harus keluar dari rumah. Aku bisa menghasilkan uang sebanyak itu, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi kan miliaran. Sama lihat sendiri kantorku cuma di teras rumah. Tugasku ya yang paling utama kan aku cuma meracik. Habis meracik ya wes tak tarik ke belakang itu, ya Allah aku pernah mencita-citakan keadaanku saat ini. Aku dulu kan berdoa, ya Allah aku ingin menghasilkan uang tanpa keluar dari rumah, tetap bisa jaga anakku, bisa sholat tepat waktu. Aku seperti itu. Jadi kemarin itu sebelum bulan puasa ya, kan nenekku pernah ikut aku toh. Jadi aku punya nenek itu gini Mas, beliau itu orangnya sudah suluk gitu ya. Jadi kalau salat itu ya dari sholat asar, maghrib, isya itu nggak cepat ruko. Jadi engkau ngenteni sholat maghrib, habis sholat asar, ngenteni sholat maghrib gitu, beliau ngaji. Pun subuh ngaji Al-Quran tuh masih jelas. Nah, waktu itu aku ada tamu. Nah, tamu itu ya aku kenal beliau ya orangnya di atas usiaku. Wis sepuh usianya di atas aku loh. Bu jenengan kalau gitu. Iya Mbak Aziza kenapa mau cari nanas yang ukuran kecil-kecil, aku ingat sampean. Oh alah, damel apa Bu? Ini aku kan sekarang punya dapur MBG, mau cari nanas untuk MBG yang kecil-kecil gitu. Yo kalah Bu jenengan jalan pun sepuh. Kok jenengan ki ambak yang keling kok gak suruh anak buah nih ngono. Lah iya, terus akhirnya orangnya curhat. Lah iya Mbak Aziza aku nyawang sampean kok demen. Kan waktu itu aku masih pakai mukena, terus masih pegang Al-Qur'an. Sampean pena tinggal nunggu waktu sholat, panggah iso ngaji lah aku nih sik wirawiri. Lah jenengan apa sudah kaya loh Bu. Aku tahu orang itu kaya gitu loh. Tapi kok masih seperti itu. Jadi aku masih begitu orang itu pulang itu kok ya Allah, aku pernah ingat dengan doaku yang dulu. Ya Allah, aku pernah berdoa. Aku ingin tinggal menunggu waktu sholat gitu loh. Seperti nenekku aku gitu ya. Aku merinding. Al-Fatihah untuk nenek ya. Nggih. Oh, sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Oh, saya juga orang tua juga enggak ada, Mas. Orang tua udah enggak ada. 2024 kemarin. Ya, kemarin waktu saya syuting kan masih ada, Bu ya? Masih ada. Ya, kalau saya itu kan menjunjung tinggi birrul walidain ya. Jadi pokoknya saya seperti ini pasti atas doa-doa orang tua saya gitu. Orang tua saya itu kan luar biasa. Orang tua itu bukan cuma orang tua kandung ya, tapi juga mertua. Itu luar. Kalau mertua masih dan supportnya juga luar biasa. Nah, berarti memang peranan orang tua sangat besar ya Bu di sangat birrul walidain juga salah satu rahasia berarti di bagaimana Segar ini bisa sampai birrul walidain itu rahasia sukses Segar. Nah, itu wis kebocor satu ini ya. Dua. Tadi kualitas sama birrul walidain. Nama birrul walidain. Lama-lama nanti enggak jadi rahasia ya. Kalau soal nanas Bu, itu enggak susah Bu ya cari di Blitar dengan produksi yang sangat banyak itu enggak susah ya Bu ya? Oh, tidak. Insya Allah ya. Selama masih ada Gunung Kelut, Segar masih tetap ada. Oh gitu. Kenapa begitu? Bu? Ya karena Segar ini terbuat dari asli nanas lereng Gunung Kelut. Nanas dari lereng Gunung Kelut itu ya, pertama rasanya manis, seperti Bu Segar. Aromanya harum. Ya khas gitu ya aromanya. Iya, khas. Harumnya khas. Terus kadar airnya rendah. Lah seperti mungkin Mas Agung pernah menjumpai nanas dari wilayah lain dikupas atau dipotong kan kumocor itu toh. Terus dagingnya itu renyah keset
crunchy. Crunchy gitu iya, loh. iya, Kalau nanas dari luar kota, dari wilayah lain, dari Subang atau dari Lampung, itu kan kayak lembek. Terus dari tampilannya itu kan wis menawan kuning. Kalau nanas dari wilayah lain kan tetap hijau. Kenapa saya begitu bangga dengan nanas lereng Gunung Kelud? Karena saya pernah menguji coba nanas dari wilayah lain, tak bikin minuman, rasanya nggak muncul. Rasa nanasnya itu nggak keluar. Soalnya kalau nanas dari lereng Gunung Kelud itu kan aromanya itu harum, aromanya itu kuat gitu loh Mas. Jadi kalau dibikin minuman itu ya enak dan segar ya, seperti segar ini. Sesuai gitu mereknya, segar ya. Jadi kalau diklaim alah wong nanas dek luar pulau ada, nek Jawa Barat ada. Jadi di mana-mana bisa bikinlah minuman seperti itu. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Nah, jadi waktu itu pas suami ke wilayah Bandung, waktu ikut kirim itu kan pulangnya aku dibawakan nanas hijau. Nanas ini tak bawakan nanas dari Bandung. Nanas itu ukurannya besar. Terus tak bikin minuman ya resepnya pokoknya nggak tak rubah ya, cuma nanasnya cuma dari Jawa Barat gitu ya. Itu nggak ada rasa, nggak keluar. Aromanya kurang. Nggak ada rasa nanasnya gitu. Jadi makanya sekarang dek kemasan yang terbaru ini ada tulisan terbuat dari nanas lereng Gunung Kelud. Nah, dulu kan nggak ada. Ya. Setelah uji coba itu dengan bangganya aku menyebut terbuat dari nanas lereng Gunung Kelud. Nah, ini juga ada. jadi kalau ingat Gunung Kelud, ingat segar nanas. Ingat segar, ingat Bu Segar. Bu jenengan juga ngeklaim ini sehat Bu. Jadi berarti nggak ada tambahan apa? Nggak ada tambahan bahan-bahan yang kemarin membahayakan kan atau gimana? baru heboh anak kecil gagal ginjal, terus cuci darah. Itu kan karena pemanis buatan, karena glukos, karena dextrose. Itu kan pemanis buatan loh Mas. Kalau segar nanas sih kan asli pakai gula. Oh gula. Pakai gula putih, gula yang biasa kita konsumsi itu. Iya, pakai gula asli. Jadi saya berani nggak overclaim. Jadi bisa dibuktikan dan ada tes labnya itu loh, ingredient fact-nya itu loh. Memang itu nggak ada pemanis buatannya. Jadi bukan cuma omongin bojizah, tapi memang benar ada. Faktanya seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan dari uji lab. Nah kalau inovasi yang terbaru Bu, jenengan kan katakanlah udah menguasai di wilayah Blitar. Itu kan kalau saya pulang ke Blitar, mertua saya kan Blitar Bu ya. Saya kan kalau lebaran pasti ke Blitar. Blitar habis itu kan ke tetangga-tetangga atau ke saudara-saudara Blitar. Itu selalu yang di meja itu kalau enggak air mineral putih itu plus sama segar dimanapun tempatnya. Nah ini next sama apa lagi? Kalau Blitar udah terkuningkan ini Blitar. Blitar udah terkuningkan. Karena misiku ingin memperkenalkan minuman yang menyehatkan gitu ya Mas ya. Jadi minuman yang aman. Selama ini di pasaran kan orang-orang pasti kalau ketemu minuman ini nanti bikin batuk, ini bikin seri. Kan selama ini yang diketahui masyarakat seperti itu. Lahirlah segar. Aku ingin mematahkan persepsi masyarakat bahwa minuman kemasan ini kan nggak menyehatkan. Nah, Dek Blitar kan by data ya Mas ya ini. Aku kemarin kan survei 97% penduduk Kabupaten Kota Blitar sudah pernah mengkonsumsi segar nanas. Hampir semua masyarakat Blitar udah pernah minuman segar aku sudah mensegarkan Blitar Raya. Kan cuma orang Blitar aja yang tahu, yang mendapatkan manfaat buah nanas ya. Jadi aku ingin keluar wilayah. Aku bikin produk mini pack. Oh yang ini. Yang mini pack ini supaya bisa di online kan. Kan kalau kemasan yang 32 itu kan ekspedisi nggak mau soalnya risiko tinggi benda cair dan berat di ongkir. Jadi harga jual sama mahal ongkirnya. Kan online tuh jangkauannya lebih luas. Betul. Ingin mensegarkan Indonesia. Lahirlah segar mini pack ini. Jadi nanti kalau ada yang ingin mendapatkan manfaat nanas lewat minum segar bisa dibeli di online kita. Di online ya, di TikTok, di Shopee. TikTok Shop, di Shopee ada. Pokoknya ketik segar gitu ada nanti muncul segar nanas. Teman-teman juga boleh nih nanti dicantumkan di link Shopee-nya kan. Kalau YouTube bisa tuh di-linkkan. Oh iya nanti di link nih. Jadi supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat nanas segar, gitu loh, yang bisa merasakan segar gitu. Emang nanas ini mengandung vitamin C tinggi dan ada bromelain gitu loh Mas. Itu
Bromelain itu vitaminnya tulang. Oh, kalsium gitu ya. Ya sejenis itu mungkin ya. Soalnya aku ya bukan orang apoteker ya. Jadi cuma baca sekilas gitu ada bromelain, dan bromelain itu termasuk vitaminnya tulang. Makanya dulu mertuaku yang punya asam urat sama kolesterol bisa sembuh dengan rajin minum air rebusan nanas ya. Mungkin manfaatnya bromelain itu. Kalau yang saya tahu ya itu Bu, kalau nanas itu bagus untuk kolesterol sama asam urat. Karena saya termasuk juga yang kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Makan enak terus ini. Nah itu biasanya harus diimbangi dengan nanas. Nah iya betul. Ben gak ribet sekarang diimbangi. Setelah makan enak minumnya segar. Tanpa harus ngupas. Iya, lebih praktis kan orang sekarang mau enak itu Mas. Iya, betul. Hadirlah segar. Siap. Bu Ziza kan udah produksinya udah banyak. Nah kalau sekarang kalau dilihat dari tim orang yang terlibat dalam produksi itu sampai berapa orang Bu sekarang? Dulu di awal-awal produksi masih produksi yang sudah profesional ya pakai mesin ya. Itu kan 5 orang. 5 orang itu kan terdiri dari aku, suami, bapak, anakku mbarep bersama adik. Oh 5 orang itu keluarga semua. Saya kira tim itu loh. Bukan. Timnya memang tim ya, internal. Timnya memang keluarga sendiri. Jadi siap, 5 orang itu dulu timnya 5 orang itu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang bapak sama suami wis nggak ikut terjun, cuma mengawasi. Sekarang anak pabrik bagian produksi 22. Oh, Insya Allah. Dan itu semua berpenduduk Sidoarjo. Sidoarjo itu nama dusun ibu. Nama desaku. Oh, nama desa. Salah satu syarat kerja di pabrik Segar Nanas itu ber-KTP sama dengan KTP-nya pabrik Segar. Oh, harus warga lokal. Iya, ya warga lokal. Terus jasa itu nggak penting bagi saya. Jadi nggak harus lulusan SD, SMP atau SMA atau yang sederajat enggak. Jadi ada yang nggak pernah sekolah gitu ada. Yang utama bagi saya pernah mondok. Oh gitu. Iya. Berarti harus pernah mondok. Iya. Aku bukan hanya ingin menghadirkan produk yang halal, tapi halalan thayyiban. Nah dari mulai proses sampai produk jadi itu ya kayak anak pabrik itu sebelum mulai produksi wudu seperti itu. Terus bahan baku pun kalau ada orang sama supplier bahan baku yang muslim, aku tak maksimalkan yang muslim. Yang muslim dulu. Gitu. Ya seperti itulah. Ya mungkin kalau para ustadz dan Mbak Kiai mereka berjihad melalui dakwah mereka ya. Nah mungkin caraku berdakwah dengan produkku, dengan menghasilkan produk yang halal dan thayyiban itu tadi. Jadi aku ingin itu mulai dari permodalan pun no riba, nggak ada riba. Jadi halal, pastikan halal ya. Sebagai seorang produsen itu kan nggak tak pungkiri cari untung sebanyak-banyaknya. Tapi kan nggak cuma itu, tapi ada keberkahan di produk ini, di usaha ini gitu loh aku pengen nih. Jadi anak-anak pabrik pun kita rutin ada pengajian, ngaji bersama, terus ziarah seperti itu. Kita pasti rutin hal-hal demikian. Jadi aku nggak pengen dengan bisnis ini, dengan usaha ini kok ibadah semakin sulit. Nah, kan bisa dilihat toh, ini rezeki ini berkah atau tidak. Kan ada sing pekerjaannya bagus, gajinya tinggi, budal mulai petang akhirnya sholatnya terlewati lah. Kan bisa dilihat, oh ini berarti rezekinya nggak berkah. Kan seperti itu. Salah satu ciri rezeki ini berkah, bisnis ini berkah, usaha ini berkah ini. Dengan bisnis ini, dengan usaha ini, kamu semakin dekat dengan Allah enggak gitu loh. Ibadahmu semakin keteteran apa semakin rutin, semakin on time kan gitu. Kalau tentang pemilihan harus warga lokal itu kenapa Bu? Karena harus warga Sidoarjo. Itu kenapa Bu? Ya memang karena aku juga ingin mengangkat taraf ekonomi orang-orang di sekitarku. Jadi aku pekerja pabrikku gini ya. Aku selalu bilang ke mereka, kita kaya bareng-bareng. Ketika aku kaya, kalian nanti juga kaya. Tapi kan setiap orang kekayaan wadahnya kan beda-beda. Kan ada toh Mas, ada seorang pegawai. Ini ki
kuline sampai boyoke bungkuk sing penak panggah bose, sing sugih panggah bose. Jadi dari hatiku pernah ketika dengar itu, aku nanti kalau jadi bos, kalau jadi juragan, ketika aku kaya, pekerjaku juga ikut kaya. Harus sejahtera. Ya harus sejahtera. Ketika aku sejahtera, berarti pekerjaku jadi sejahtera. Kayak kemarin ada seorang teman tanya, kamu ini owner, kok nggak seperti owner pabrik itu, produk itu, jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota. No? Kalau aku gini, ketika aku jalan-jalan gitu, aku ingat yang di rumah gitu loh. Kok ngesake yang di rumah gitu ya Bu ya. Yang di rumah aku pabrik gitu loh. Iya. Ketika aku jalan-jalan, aku seneng-seneng, ya memang pakai uangku. Tapi yang di pabrik ini kuliku, pekerja pabrik pangkat kerja. Di batin itu kayak gimana ya? Ada rasa gimana gitu loh, nggak nyaman loh. Jadi kalau aku jalan-jalan, yo anak pabrik ya ikut jalan-jalan gitu loh. Pekerja pabrikku itu gini, mereka juga ada rasa memiliki dengan pabrik. Jadi pekerjaku itu loyalitasnya tinggi insya Allah sampai saat ini. Ya mungkin dari salah satunya dengan aku menjaga itu tadi ya. Aku bayarnya pekerja pabrik kan borongan toh Mas. Jadi adil loh. Nanti kalau orderan banyak, kan aku dapat uang banyak. Berarti anak pabrik produksinya banyak. Berarti produksi banyak, mereka gajiannya juga banyak gitu loh. Jadi secara nggak langsung kalau pas orderan nggak banyak itu ikut promo gitu, ikut mempromosikan supaya mereka juga produksinya banyak dan gajinya juga banyak gitu loh. Kan itu aku otomatis ada rasa memiliki gitu loh. Aku selalu menekankan kepada mereka, ini pabrik bukan pabrikku, tapi ini adalah jalan rezekiku dan jalan rezekimu. Lek pengen rezeki ini lancar, ayo kita jaga pabrik ini baik-baik. Seumpama sawah, kalau enek suket, ada rumput ya disiangi, ada aliran yang nggak lancar ya dibersihkan supaya alirannya lancar. Jadi aku itu memposisikan sebagai talang lah gitu. Jadi supaya alirannya tetap lancar, nggak melulu ini punya pabrikku, kamu aturannya harus manut aku. Ya seperti itulah kedekatan kita. Jadi terus nanti kalau habis Lebaran kan masa Ramadan ini kan kita high season ya, tinggi-tingginya produksi, jadi nggak ada libur, minggu pun tetap produksi. Tapi nanti habis Lebaran mereka tak ajak jalan-jalan, anak sama istrinya tak suruh bawa. Kan pegawai pabrik nggak mayoritas semuanya kan laki-laki, yang perempuan cuma admin. Jadi mereka anaknya istrinya dibawa, nanti kita ikut jalan-jalan semua. Biasanya kemana Bu? Biasanya kayak kesukaannya anak pabrik itu ke pantai. Nanti biasanya kita nginep 1 malam dan aku nggak memarahi ya, mengasih tahu mereka itu nggak tak panggil satu nggak, tapi semua tahu gitu. Terus nanti habis aku mengeluarkan unek-unekku, kalau dari aku sudah cukup, mungkin dari kalian ada usulan, ada unek-unek atau ada apa, sampaikan di sini gitu. Jadi pas sebelum gajian, setelah gajian tuh kita gitu ngobrol, saling kritik lah ya, saling memberikan kritik, masukan. Jadi ada nggak bener kan nggak selalu bos benar kan, enggak toh. Tapi perempuan kan selalu benar. Dan bosnya wedok. Gitu ya. Berarti kembali lagi bos selalu benar. Ya, kembali lagi. Bos yang ini ya. Nih, Bu, aku penasaran lagi. Kalau kadang-kadang aku udah sering dengar, katakanlah memang sebuah perusahaan mengangkat warga lokalnya untuk dinaikkan untuk sejahteranya gitu ya. Udah beberapa kali dengar ada perusahaan yang menerapkan seperti itu. Cuma yang harus pesantren ini baru kali ini saya dengar Bu. Warga lokal dan harus lulusan pesantren itu saya baru dengar di Bu Aziza. Apa yang jenengan rasakan ketika memang mensyaratkan harus pesantren? Nah itu, pioner lagi berarti ini ya? Pioner lagi. Pioner lagi. Yang saya tahu ya. Bukan yang terdepan bukan cuma Yamaha. Iya. Bu Aziza Segar. Pionir dalam hal itu. Kenapa Bu? Berkaca dari pengalaman 5 tim tadi kan dari keluarga, akhirnya kan punya 10 tim dari luar. Nah itu aku kan cuma syaratnya ber-KTP dengan KTP ini pabrik, nggak mengedepankan pesantren. Akhirnya ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang jumatan enggak terus kan mereka kerja di tempatku toh Mas. Ketika mereka bekerja terus meninggalkan sholat, apa enggak jadi dosa jariahku? Kedisiplinannya juga kurang ya koyok Mas. Kebersihan barang itu koyok kurang. Bagusan yang pesantren. Iya, kan yo lek pesantren engkau berluhuran ngasaran, otomatis kan cuci tangan, mesti bersih-bersih diri. Mesti wudu lah ya. Mesti wudu gitu. Bagiku harta ini adalah alat
aku untuk mengejar akhirat. Loh, terus aku cari harta kok sampai meninggalkan ibadah akhirat kan yo salah kaprah. Nah, gitu. Jadi ketika minum produk segar ini terus mari batuk, mari pilek kan yo jadi dosa jariahku. Seperti pegawai pabrik karena bekerja di pabrik meninggalkan sholatnya lah. Apa enggak double nanti gitu. Nah, terus berkaca dari itu akhirnya tak rombak. Salah satu syaratnya pernah santren. Dan itu enggak usah beragama Islam atau enggak usah. Ya harus itu. Harus santren. Otomatis. Jadi perempuan itu kan enggak wajib bekerja. Yang wajib bekerja itu kan bapak-bapak dan alhamdulillah nafkah dari suamiku insya Allah kan cukup. Jadi aku niatku dari awal bukan bekerja tapi berkarya. Karyaku apa? Karyaku ya Segar Nanas ini. Kenapa kok niat itu penting? Karena itu nanti akan mempengaruhi keberkahan juga, kan nggak ada toh mas di Islam itu wanita wajib bekerja. Jadi kalau ada perempuan di luar sana yang bilang aku ingin bekerja membantu suamiku mencari nafkah, itu salah sebenarnya, nggak boleh. Perlu diluruskan niatnya, luruskan niat, bukan cuma luruskan saf, luruskan niat. Harusnya berkarya gitu. Berkarya, mengembangkan bakatku gitu loh, niatnya begitu. Kalau bekerja itu kan wes tanggungannya suami kepala rumah tangga. Jadi mungkin ini juga bisa masukan untuk teman-teman perempuan, para womanpreneur, wanita karir, perbaiki niatnya. Belajar dari Bu Azizah nih harusnya. Ben ada keberkahan di usahamu gitu loh. Siap. Karena rezeki itu yang dicari itu berkah ya. Kan aku pernah merasakan Thomas, rezeki banyak tapi nggak berkah waktu nambang. Tapi ini rezeki banyak tapi berkah. Alhamdulillah. Mari kita luruskan niat. Jangan niatkan kita bekerja mencari nafkah untuk membantu suami atau membantu perekonomian keluarga. Biasanya kan seperti itu. Tapi niatkan kita mengembangkan bakat kita. Niatkan kita berkarya supaya ada keberkahan di rezeki kita. Amin. Terima kasih Bu Ziza udah mampir di Pecah Telur. Teman-teman sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.